Halo netizen, ini adalah all new Honda HR-V dan ini adalah yang varian SI. Jadi ini satu varian di bawah varian RS dan digadang-gadangkan ini adalah varian yang best sellernya dari all new Honda HR-V ya. Untuk yang tipe SI ini dia harganya 399,9 juta rupiah. Jadi sama persis seperti saingan terberatnya yang baru aja keluar ya, si Hyundai Creta varian Prime. Dan untuk tampilannya yang varian SI itu sedikit lebih sederhana ya, karena dia kan bukan bertema racing seperti yang varian RS. Jadi untuk di bagian depan tuh dia grillnya tuh motif itu bergaris, bukan checkered flag kayak di tipe RS, dan dia juga nggak ada body kit, serta claddingan hitamnya tuh berwarna hitam doff ya, bukan warnanya hitam gloss. Dan untuk grill airdam di bawah juga modelnya tuh honeycomb biasa, bukan yang model garis-garis yang ada efek heartbeatnya. Dan yang uniknya di varian SI dan varian E itu dia grillnya tuh warna body. Jadi kebetulan ini adalah yang warna sand khaki pearl, jadinya grillnya tuh juga warna body gitu, bukan grill hitam kayak mobil biasanya. Untuk lampunya juga dia sama seperti yang varian RS ya, dia full LED untuk semua lampunya, bahkan sampai sandnya juga dia udah sequential. Dan varian SI ini adalah varian yang paling murah yang dapat fog lamp, karena varian E itu udah nggak ada fog lampnya ya. Terus di bagian kaca juga tetap ada kamera, karena semua varian dari all new HR-V ini sudah dilengkapi oleh Honda Sensing. Lanjut ke samping, velgnya dia single tone gunmetal seperti ini, yang sama seperti di varian RS. Untuk bannya dia berukuran 225/50 R18. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga ya. Nah seperti yang gue bilang tadi, untuk yang varian SI ini dia claddingannya tuh warnanya hitam doff gini ya. Spion nempelnya di pintu, bukan di pojokan pilar, dan ada lampu sen di ujungnya. Dia juga ada akses keyless entry, jadi cukup sentuh guratan ini untuk mengunci. Dia juga bisa dilipat secara elektrik, dan untuk masuk tinggal sentuh handle bagian dalam gitu ya. Untuk kuncinya sendiri dia seperti ini, yang varian SI ada tombol lock, unlock, dan dia juga dilengkapi oleh remote engine start. Nah kalau dibuka dia akan ngelipat keluar ya spionnya. Handle belakangnya juga unik, khas HR-V yang generasi 2 ya, dia nempelnya di pilar C gitu. Dan untuk di bagian belakang sama seperti yang varian RS juga, dia ada LED barnya yang memanjang dari kiri ke kanan, sudah full LED kecuali lampu sen sama lampu mundurnya. Di belakang emblemnya cuma emblem Honda HR-V aja, dia nggak ada emblem variannya di sebelah kanan ya. Untuk di bagian kaca ada wiper, defogger belakang, Hymer stop lamp dengan spoilernya, serta ada antena shark fin. Di bagian bawah bumpernya itu juga claddingan hitamnya warna hitam doff, ada reflektor di kiri dan kanan, sensor parkir 4 titik, dan knalpotnya kalau yang varian selain yang RS itu dia cuma satu doang ya. Di sini juga ada kamera mundur. Untuk bagasi dia belum elektrik, tapi tombolnya udah elektrik. Nah, seperti ini bagasi dari all new Honda HR-V ya. Akhirnya kita bisa buka nih, karena kemarin yang RS kan nggak bisa dibuka ya. Untuk ruangannya sih ini kelihatannya jauh lebih lega dibandingin generasi sebelumnya. Di sini juga ada penutup atap. Jadi di varian SI dan RS kan dia punya panoramic roof ya, seperti ini. Nah, tapi dia tuh penutupnya bukan yang model digulung kayak yang lama, tapi dia dicopot pasang seperti itu. Jadi ini salah satu panel yang buat nutupin atapnya. Lampu bagasi dia LED, ada dua sekarang. Di sebelah kanan dan sebelah kiri sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Sama dia juga ada tempat buat toolkit ya, tersimpan rapi di sebelah kanan situ. Di bagian bawah lantai bagasi ada ban serep yang dia full size dan velg alloy, jadi bukan velg kaleng. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Honda HR-V. Nah, untuk mesinnya varian SI ini adalah varian termahal yang menggunakan mesin naturally aspirated. Jadi dia menggunakan mesin 1500 cc, 4 silinder NA berkode L15ZF. Untuk tenaganya 121 PS dengan torsi sekitar 145 Nm. Jadi sebetulnya lumayan jauh dibandingin varian RS yang menggunakan turbocharger ya. Untuk transmisi dia menggunakan transmisi CVT ke roda depan.
mesin ini juga sangat improve dibandingin generasi sebelumnya ya. Ini udah dicat dan fit and finish itu juga bagus banget. Di bagian kap juga udah dilengkapi oleh peredam. Oke, ya langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita masuk ke kabin depan dari all new Honda HR-V yang varian RS ya. Nah, untuk di dashboard ini juga berubah total dibandingin generasi sebelumnya. Untuk joknya, kalau yang varian SI ini dia separuh-separuh ya, separuh kulit dan separuh fabric, yang ini juga halus loh. Untuk headrest juga sebetulnya dia beda loh, dia sedikit lebih rata dibandingin yang varian RS. Kalau RS tuh dia ada semacam side supportnya gitu untuk kepala kita, tapi pengaturannya sama-sama manual ya. Ada height adjuster, recline, dan ada sliding maju mundur juga, dan dia juga sudah dilengkapi oleh side airbags. Oke, yuk kita masuk. Nah, untuk di bagian setir ini juga modelnya baru, dia beda sendiri dibandingin model Honda yang lain gitu ya. Tapi untuk di non RS dia jahitannya tuh warna hitam seperti ini ya. Di pengaturannya bisa diatur tilt dan teleskopiknya. Terus di bagian sebelah kiri ada tombol audio steering switch buat pengaturan MID, ganti track, angkat tutup telepon, voice command. Di tengah ada klakson dan airbag, dan di sebelah kanan ada pengaturan untuk Honda Sensing. Jadi dia sudah dilengkapi oleh adaptive cruise control yang bisa dipilih berapa jarak antara mobil di depan. Terus ada lane keeping assist juga ya. Di belakang setir ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Ada tuas lampu yang sudah otomatis, switch fog lamp, dan di ujungnya juga ada tombol untuk mengaktifkan Honda Lane Watch. Jadi kalau kita mau belok kiri gitu ya, kita bisa menyalakan kamera yang ada di bawah spion kiri supaya kita bisa lebih aware sama blind spot di sisi kiri mobil ya. Di sebelah kiri sini ada tuas untuk wiper yang sudah ada intermittent timer, dan ada pengaturan wiper belakang. Di bagian sini ada tombol untuk brightness panel instrumen, dan di sebelah kanan ada tombol engine start button yang warnanya itu hitam glossy, dan kalau lagi nyala itu dia jadi berwarna merah seperti ini ya. Nah, untuk instrument clusternya yang varian SI ini dia jarumnya itu full analog, jadi bukan half TFT LCD seperti yang varian RS. Dan ini kelihatannya tuh mirip seperti speedometernya Honda BR-V ya. Di sebelah kiri ada tachometer dengan gear indicator, di sebelah kanan ada speedometer yang agak beda nih dibandingin BR-V. Jadi kalau di BR-V itu kan dia mentoknya di 180 km per jam, di sini dia mentoknya 220 km per jam. Di tengahnya ada MID dengan LCD berwarna seperti ini. Ya, ini banyak warning, mohon dimaklumi karena ini mobil display. Dan dia tuh bener-bener lengkap ya, sampai semuanya tuh ada layar blank, terus ada layar peringatan, layar konsumsi BBM, sisa jarak tempuh, dan rata-rata konsumsi BBM, ada kecepatan rata-rata, waktu berkendara, seatbelt mana yang lagi dipakai, sama kita juga bisa setting safety supportnya ya, ada road departure mitigation dan collision mitigation braking system. Ada pengaturan jam dan kalender, ada driver assist setup, terus ada apa lagi nih? Ada meter setup juga, ada banyak ya. Terus apa lagi nih? Keyless access, lighting setup, door setup, benar-benar lengkap. Terus kita juga bisa customize mana yang nggak perlu ditampilin atau mana yang mau ditampilkan. Benar-benar rame ya. Di bagian sini juga ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, dan untuk buka tutupnya unik. Kita menggunakan knob berwarna silver ini yang dia nggak cuma buka tutup ventilasi, tapi dia bisa mengubah ke mode diffuse ya. Jadi AC itu agak disebar lewat ventilasi AC sini biar nggak langsung nyorot ke muka. Ini fitur yang unik sekali. Di bagian bawah sini juga ada tombol untuk mematikan stability control, tombol mematikan sensor parkir, dan tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Honda Sensing. Di bagian bawah ada laci kecil untuk pedal gas, dia masih model gantung. Ada footrest di sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada tuas untuk pembuka kap dan pembuka tangki. Untuk di bagian door trim, di bagian atas ini dia plastik keras ya, beda sama yang varian RS yang dia soft touch, tapi di bagian sini itu dia soft touch. Handle pintu warna silver seperti ini, ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik. Terus untuk pengaturan kacanya ada central locking, window lock, auto up down power window di sisi pengemudi yang ada anti jepitnya.
Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, dan di bagian atas ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan lampunya, dan ini keren banget karena dia bisa digeser seperti ini. Eropa banget. Grab handle ada di sini, seatbelt bisa diatur naik turun. Terus di bagian spion tengah dia masih manual dimming. Lampu depan sudah LED. Di bagian bawahnya ada head unitnya yang dia berukuran 8 inci, lengkap dengan radio, USB, Bluetooth, Apple CarPlay dan Android Auto. Dia juga layar tuh halus banget seperti ini, dan dia juga ada tampilan untuk Honda Lane Watch ya. Kalau kita ngesen kiri atau kita tekan tombol yang ada di ujung tuas sen, dia akan menampilkan kamera di head unit ya. Di bagian bawah juga ada tombol hazard. Untuk pengaturan AC dia single zone automatic climate control. Yang ini tombolnya tuh enak banget ya, clicky, dan kalau dipencet tuh ada tactile feedbacknya gitu ya. Yang kiri itu untuk knob untuk fan speed, ada buat arah AC, defogger depan, defogger belakang. Suhu paling dinginnya 18 derajat, paling panasnya 28 derajat, dan ini juga ada mode max cool. Terus di bagian bawah ada tempat penyimpanan, 2 buah USB, tempat penyimpanan lagi di bagian bawah, ada power outlet 12 volt. Untuk tuas transmisi dia seperti ini, lurus aja, CVT dengan mode sport, dan di bagian bawah sini ada mode icon. Ada hill descent control juga, electronic parking brake dengan brake hold tetap dipertahankan, ada 2 buah cup holder, center console dia empuk, dan storage di dalamnya itu lebih gede ya. Di bagian glove box dia soft opening juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Honda HR-V yang varian SI. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari all new Honda HR-V. Oke, nah karena di generasi ketiga ini dimensinya makin bertambah besar ya, legroom itu gede banget ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, tuh bisa hampir sejengkal. Jauh banget. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket di kanan dan kiri, dan dia juga ada smartphone pocket seperti ini ya, jadi kantong yang lebih kecil. Di belakang center console juga ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada USB power outlet, tempat penyimpanan. Di bagian jok sama seperti jok depan, dia setengah kain setengah kulit ya. Sama seperti di jok depannya, dia bagian tengahnya itu kain. Ada armrest juga dengan 2 buah cup holder, headrest 3-3-nya adjustable, dan semua seatbelt itu semuanya 3 titik ya. Ada input ISOFIX di kiri dan kanan, dan seperti ini tampilannya panoramic roof yang di belakang dengan penutupnya. Jadi penutupnya itu seperti ini, panel seperti ini, yang ini bisa dicopot seperti ini. Terus di bagian sininya tuh, nah jadi kayak gitu ya, nggak kayak HR-V lama yang tinggal tekan tuas terus dia nanti nutup secara elektrik gitu. Ini kita harus rakit sendiri gitu. Sebetulnya bisa sih satu tangan doang, asal dia lurus gitu. Nah seperti ini, gampang sebetulnya, cuma agak hassle aja ya. Di bagian sini juga ada electrostatic touch LED untuk lampu bacanya. Ini kalau kata Honda begitu ya. Ada grab handle di kanan dan kiri yang masing-masing juga ada gantungannya. Untuk di bagian door trim sama seperti di depan, di atas sini tuh plastik, di bagian insert sini tuh dia soft touch, di armrest soft touch. Switch for window di bagian sini, ada cup holder, handle juga warnanya semacam aluminium gini, dan ada speaker ya. Oh ya, by the way, untuk speaker di varian SI ke bawah dia tuh nggak ada tweeter ya, jadi speaker cuma 4 gitu ya, agak disayangkan. Dan untuk airbag juga beda ya, karena di selain varian RS dia nggak ada SRS curtain airbags ya. Seperti itulah di kabinnya all new Honda HR-V. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Honda HR-V varian SI. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.